Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Kolose pasal 2 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus." Puji Tuhan, pagi ini kita diingatkan bahwa kita harus berakar. Saudara yang dikasihi Tuhan, berakar itu adalah suatu proses, dan itu bukan seperti membalik telapak tangan. Berakar itu adalah dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan orang yang terus-menerus bersekutu dengan Kristus. Karena kita berakar di dalam Dia, kita bertumbuh di dalam Dia. Nah, disitulah kita menemukan bahwa kita harus tekun dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita harus tetap ada dalam persekutuan dengan Dia, serta mendisiplinkan diri kita. Karena banyak masalah dalam hidup ini yang seringkali kita rasa kita akan mempertahankannya karena kita ditawan oleh filsafat dunia. Kita ditawan dengan pikiran-pikiran yang sudah turun-temurun dijalani dalam kehidupan ini. Sehingga kita seringkali lebih menuruti roh-roh dunia daripada kita mau taat kepada Tuhan, daripada kita mau setia kepada Tuhan, atau kita tekun kepada Tuhan. Sebab itu nasihat firman Tuhan jelas. Ketika kita harus berakar, itu artinya kita harus tekun. Kita harus terus bersekutu dengan Tuhan kita. Dan kita harus mendisiplinkan diri. Ketika kita disiplin, maka kita bisa membedakan prioritas, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Karena banyak kali orang terjebak hanya karena prioritas yang terlalu diabaikan. Karena sudah rutin, sudah terus melakukan itu, dan mendisiplinkan dirinya dengan hal-hal seperti itu, tetapi tidak dewasa untuk memperhatikan prioritas. Karena banyak ada orang yang berpikir yang penting semua itu untuk Tuhan, orang lain gak peduli. Namun di dalam bahagian lain Alkitab katakan, kalau kau buat itu untuk saudaramu, kau sudah buat itu untuk aku. Jadi dalam hal ini kita diingatkan untuk mendisiplinkan diri kita dengan perhatikan prioritas. Supaya jangan kita salah mengatur waktu kita, melakukan kegiatan-kegiatan kita, dan hati pikiran kita selalu terarah kepada Yesus. Supaya kita fokus untuk terus berakar, untuk terus dibangun, dan kita bertambah teguh di dalam iman. Karena banyak dalam zaman-zaman seperti ini, orang-orang yang sudah memulai sesuatu dengan baik di dalam roh, tapi akhirnya dia terjebak di dalam keinginan dagingnya. Banyak penyesatan terjadi. Sebenarnya
Mereka mendahuluinya dengan baik, dengan benar. Namun karena tidak berakar, mereka dipengaruhi oleh pikiran filsafat yang kosong dan cerita atau pikiran-pikiran yang sudah turun-temurun, maka kita tidak taat lagi atau kita tidak menurut Kristus. Nah, sebab itu pagi ini kita diingatkan supaya kita berakar, karena penting sekali untuk terus berada di dalam Dia, untuk terus teguh di dalam Dia, karena tidak ada satupun yang akan mampu meluputkan kita. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita selain Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu Paulus harus katakan kita harus berakar di dalam Dia. Kita dibangun di dalam Dia. Kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Orang yang bertumbuh dan berakar, dia tidak punya waktu untuk bersungut-sungut. Dia tidak punya waktu untuk mengeluh. Dia tidak punya kesempatan untuk menceritakan kekurangan kelemahan orang lain. Kenapa? Karena pikirannya tidak dipengaruhi oleh filsafat dunia ini. Pikirannya tidak diatur oleh aturan-aturan yang tidak sesuai firman Tuhan. Sebab itu mari kita bertumbuh berakar di dalam Dia dan kita teguh di dalam iman sambil selalu mengucap syukur. Karena ucapan syukur adalah akhir dari segala sikap yang benar yang kita bangun sehingga kita dapat bertahan dalam ucapan syukur. Karena kita mengerti prioritas, kita mengerti disiplin, kita mengerti persekutuan, kita mengerti untuk tekun di dalam Dia. Sebab itu, biarlah pagi ini Tuhan menuntun kita untuk menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan agar kita berakar, bertumbuh, dan makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, karena Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami ada dalam suatu pertumbuhan yang sehat, yaitu kami berakar di dalam Engkau, kami berdiri teguh di dalam iman, dan kami tetap ada di dalam suatu keadaan di mana kami dapat mengucap syukur dalam segala sesuatu. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun dengan kegiatan setiap hari di rumah tangga masing-masing. Tuhan, tolong kami supaya kami menggunakan waktu kami untuk kami mengevaluasi diri agar kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami terus menjadi kuat di dalam Engkau. Dan kami terus tetap di dalam ucapan syukur yang Tuhan berikan bagi kami sebagai kekuatan kami. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan bagi orang benar. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.